Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Yusuf Abdallah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita akan belajar mengenal lebih dalam apa itu bilangan pecahan. Ada yang tahu apa sih bilangan pecahan itu? Mari kita simak bersama. Pada suatu hari, Rani dan Dani mengadakan sebuah pesta di rumah Rani. Pada pesta tersebut terdapat sebuah kue yang ukuran sangat besar sekali. Rani berencana membagi kue tersebut menjadi dua bagian sama rata. Berapa bagiankah yang Rani dan Dani dapatkan? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Rani dan Dani masing-masing mendapatkan 1/2 bagian masing-masing dari kue tersebut, di mana 1/2 dinamakan bilangan pecahan, di mana 1 merupakan bagian pembilangnya dan 2 merupakan bagian dari bentuknya. Lanjut ke ilustrasi yang kedua. Pada pesta tersebut datanglah 2 orang teman bernama Ahmad dan Fikri. Bagaimana jika Ahmad dan Fikri menginginkan bagian dari kue tersebut? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah maka Rani membagi kue tersebut menjadi 4 bagian, yaitu untuk Fitri, untuk Ahmad, untuk Dani, dan untuk Rani. Sehingga masing-masing mendapatkan 1 bagian dari keseluruhan 4 potong kue. Nah, bisa kita tuliskan bilangan pecahannya adalah, ya betul sekali, 1/4 bagian, di mana 1 merupakan pembilangnya dan 4 merupakan bagian bentuknya. Nah, semakin paham kan mengenal apa itu bilangan pecahan? Lalu, bagaimana jika Ahmad mendapatkan 2 bagian? Mari kita ingat kembali. Rani dan Dani mendapatkan masing-masing 1 bagian kue, sedangkan Fitri tidak mendapatkan 1 bagian kue, dan Ahmad mendapatkan 2 bagian kue. Lain kali Ahmad jangan serangkah ya. Nah, berapakah bilangan atau bagian yang didapat oleh Ahmad? Bilangan pecahan untuk bagian Ahmad adalah 2/4, sedangkan Rani dan Dani tetap mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1/4. Jadi jumlahnya tetap sama kan, yaitu 4/4 bagian dari kue tersebut. Bisa kita simpulkan nih bahwa bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang menyatakan bagian dari suatu hal yang dinyatakan dengan bentuk A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan bentuk, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi, kata siapa belajar matematika itu sulit? Mudah banget lah. Sekian video dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan. Katanya belajar matematika itu gampang atau sulit? Oke. Tadi itu pecahan. Pecahan itu ada yang atas, ada yang di bawah. Yang atas namanya pembilang, yang di bawah namanya pecahan. Itu namanya bilangan pecahan. Dari konteks ini, Ibu punya nih masalah sehari-hari. Nah, apa
bagaimana? Ada yang tahu nggak? Nih, ibu kasih tahu kalau penyebutan beda. Di sini ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan garis bilangan, yang kedua menggunakan menentukan dengan KPK-nya langsung. Ya, kalau membuat garis bilangan, yang pertama buatlah garis bilangan. Jadi membuat garis bilangan dulu. Yang kedua, tentukan penyebut pada garis bilangan itu. Yang ketiga, yang keempat, ubah pecahan ke penyebut yang sama. Terus tandai pecahan pertama, lanjutkan
maka hasilnya 3/6 ditambah 2/6. Hasilnya 5/6. Ada yang berbeda jawabannya? Kelompok 3 nih, ini kan menggunakan menentukan PTK dulu ya. Kalau kelompok 1 ya. Kalau kelompok 3 apa? Kelompok 3. Kami total menambahkan dibalik bilangan 1/2 ditandai pada garis, lalu kami bagi garis menjadi 6 bagian. Terlihat bahwa 1/2 sama dengan 3/6 dan 1/3 sama dengan 2/6. Hasil tetap 5/6. Oh iya, hasilnya tetap sama, tapi caranya berbeda. Dia menggunakan garis bilangan. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oh ya, kelompok 2? Menurut kami jawaban kelompok 1 sudah benar, tapi kami meneruskan langsung ke bentuk KPK tanpa garis bilangan. Tadi cara kelompok kami lebih cepat. Oh iya, bagus. Ya, semuanya sudah bagus. Caranya juga sudah benar. Ada yang menggunakan menentukan KPK-nya terlebih dahulu langsung. Ada yang menggunakan garis bilangan. Ya, baik. Untuk presentasi kelompok 1 bagus ya. Untuk kalian juga jawabannya sudah bagus, sudah mantap semua, sudah bisa dipahami. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba dari ini ada yang ditanyakan nggak? Kalau enggak ibu mau menyimpulkan ini tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Enggak. Lanjut, ibu ya. Jadi untuk menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda itu yang pertama, samakan penyebut pecahannya dulu. Ya, penyebut pecahannya dulu. Tadi kan berapa soalnya? 1/2 ditambah 1/3. Jawabannya berapa? Samakan penyebutnya. Ini penyebutnya. Ya kan? Ya. Selanjutnya bisa dengan garis bilangan, bisa dengan KPK, penyebut cara hitung cepat. Kita pakai KPK saja ya, biar cara hitungnya cepat ya. Selanjutnya, kalau menggunakan KPK, menentukan KPK berarti ini kan 2, ini 3. KPK dari 2 dan 3 itu berapa? 6. Di sini berarti 6. Ya kan? Nah, setelah itu jumlahkan. Setelah penyebutnya sama, jumlahkan pembilangnya. Di sini tadi berapa? 3. Ya kan? Di sini 2. Kira-kira jumlahnya ini berapa? Ini penyebutnya sudah sama. Penyebutnya 6 kan? Ya. Iya. Berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2. 3 ditambah 2, 5. Hasilnya 5. Sama? Sama. Nah, bisa ada tambahan lagi. Hasil pecahan bisa disederhanakan jika masih bisa dibagi. Ya. Jadi, hasil ini bisa disederhanakan. Misalkan masih bisa dibagi yang pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kalian tulis hasil dari ini diskusi kita. Kesimpulannya apa kalian tulis di buku kalian ya. Silakan. Kesimpulannya apa kalian tulis di buku kalian. Sudah? Sudah dituliskan kesimpulannya? Sudah. Sekarang ibu punya pertanyaan refleksi ya. Nah, apa yang sudah dipahami kalian pada pembelajaran kali ini? Dan yang kedua, apa yang masih sulit dalam pembelajaran kali ini? Ya, nanti kalian tuliskan di sini, ditempelkan di sana, ya. Silakan.
soal evaluasi individu. Nah, ini soalnya seperti ini. Nanti buka bagikan lembarannya ya. Paham? Siap? Iya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ada yang mintanya? Kalau mau tanya ke depan ya. Ke meja ibu. Kenapa? Sini maju. Oh iya. Sudah semuanya? Sudah. Kumpul tapi satu-satu ya, kumpulnya ya. Yuk, ayo. Boleh kumpul. Boleh. Sudah ya? Ya, sekarang ibu mau tanya lagi, mengingatkan yang tadi. Tadi kan kita sudah belajar cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ada apa? Ada langkah yang pertama dan yang kedua. Itu langkah yang pertama ada langkah yang pertama dan yang kedua itu menentukan garis bilangan dan langsung menentukan KPK. Nah, keduanya itu sama-sama apa sih kalau menjumlahkan bilangan pecahan itu yang harus dilakukan? Yang pertama itu apa? Menyamakan penyebut pecahan dulu. Apa coba? Yang pertama menyamakan penyebut pecahannya dulu. Yang terus selanjutnya menyebut
coba. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita untuk menjumlahkan bilangan pecahan dengan menyebut yang berbeda, yang pertama itu menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut itu ada dua cara. Ada dengan cara menggunakan garis bilangan dan menentukan KPK. Yang kedua, setelah itu jumlahkan pembilangnya, ya. Pembilang itu yang atas tadi. Jumlahkan pembilangnya. Setelah itu sudah dijumlahkan. Jika masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi, disederhanakan. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan bilangan pecahan campuran, ya. Dibuka lagi bukunya. Cukup pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan berkemas. Jangan lupa belajar di rumah, ya. Ya, jangan lupa besok materinya dibuka lagi, ya. Silakan. Ketua kelas silakan bimbing berdoa, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang, ya. Silakan.